Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosy Triastuti, di program Kominfo Newsroom, Rabu 1 Desember 2021. Pemirsa, informasi pertama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta seluruh kementerian dan lembaga menyatukan komunikasi publik guna menyukseskan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum pembahasan agenda pemulihan ekonomi dari dampak pandemi di setiap sektor kehidupan. Lebih dari 100 agenda pertemuan tingkat menteri dan pimpinan negara, G20 telah diagendakan untuk mewujudkan visi Recover Together, Recover Stronger. Pemerintah Indonesia pun menargetkan 2 sukses dalam keketuaan G20 Indonesia, yaitu sukses substansi dan sukses penyelenggaraan. Guna menjalankan hal tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan, panitia penyelenggara dari kementerian dan lembaga telah merancang sebanyak 118 rapat. Melalui aspek substansi presidensi G20 berkaitan dengan Sherpa Track, Finance Track, Working Group, maupun Engagement Group. Substansi penyelenggaraan sedang dilakukan oleh panitia penyelenggaraan G20. Akan ada 118 rapat di 16 atau 17 kota ya, yang sedang disiapkan. Kominfo sendiri sedang menyiapkan ICT infrastructure untuk mendukung rapat-rapat ya, ICT infrastructure untuk rapat-rapat 4G dan 5G. Juga menyiapkan perangkat-perangkat rapat-rapat virtualnya dengan menggunakan peralatan Webex. Di kesempatan yang sama, Menkominfo juga menyatakan telah menyiapkan dukungan infrastruktur konektivitas 5G dan perangkat pendukung pertemuan virtual G20 guna kelancaran acara. Dalam mendukung penyelenggaraan KTT Presidensi G20 yang digelar mulai 1 Desember hingga 30 November 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berupa konektivitas 5G dan perangkat pendukung pertemuan virtual. Pihaknya menyebut standar penyediaan infrastruktur TIK dan konektivitas akan seperti penyelenggaraan World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Jadi semua kegiatan baru-baru ini ada Superbike di Mandalika, ya disediakan jaringan backup. Nanti pada saat MotoGP Mandalika disediakan juga backup. Nah pada saat event internasional G20 Summit juga disediakan backup. Pemirsa, informasi selanjutnya, pemerintah melakukan pengendalian berlapis untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus COVID-19 jelang periode Natal dan Tahun Baru. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Satgas Wiku Adhisa Smito pada Selasa 30 November 2021. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut bahwa varian Omikron dapat memicu lonjakan kasus. Varian Omikron ini merupakan mutasi dari COVID-19 yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai varian of concern. Berkaitan hal tersebut, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjabarkan kebijakan pemerintah sebagai strategi pengendalian berlapis. Salah satunya pembatasan mobilitas domestik secara situasional guna sebagai upaya mengendalikan kasus COVID-19 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah terus memantau kondisi pengendalian COVID-19 secara nasional maupun internasional. Pembatasan mobilitas domestik yang secara situasional, yaitu menerapkan sistem ganjil genap di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat. Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan screening kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin, maupun logistik. Sebagai tambahan, dibentuklah posko checkpoint di daerah masing-masing
oleh instansi pelaksana bidang perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan random testing serta memantau mobilitas pada jalur darat yang seringkali lolos dari pengawasan. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur. Dengan tambah 2 bendungan tersebut, Presiden berharap aktivitas pertanian masyarakat dapat meningkat. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tugu yang terletak di Kabupaten Trenggalek dan Bendungan Gongseng yang terletak di Kabupaten Bojonegoro secara sekaligus. Bendungan Tugu memiliki kapasitas tampung hingga 12 juta meter kubik dengan biaya pembangunan 1,69 triliun rupiah. Bendungan ini akan dimanfaatkan sebagai penyedia air baku dengan total 12 liter per detik bagi 17.280 masyarakat di Trenggalek. Sementara itu, Bendungan Gongseng yang dibangun pada 2013 hingga 2021 memiliki daya tampung hingga 22 juta meter kubik yang mampu menyediakan air baku dengan jumlah 300 liter per detik bagi 120.000 jiwa dan reduksi banjir hingga 45%. Presiden berharap kehadiran 2 bendungan ini akan meningkatkan produktivitas petani sehingga pendapatannya juga akan meningkat. Kita harapkan dengan tambahan 2 bendungan ini, aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat, petani semakin produktif, lebih sering bisa menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat. Menutup informasi terakhir, sebagai upaya mempermudah proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, KPU telah membuat simulasi mulai dari pemungutan dan perhitungan suara. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Indonesia bekerja sama dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara serta KPU Kabupaten atau Kota Sulawesi Utara menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta formulir pemilihan umum serentak tahun 2024 pada 20 November 2021. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, tujuan dari simulasi ini untuk mengetahui dan mendapatkan masukan atas desain surat yang telah dibuat. Menurutnya, penyederhanaan desain surat suara dan formulir merupakan ikhtiar KPU untuk mempermudah pelaksanaan pemilu 2024 setelah mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2019. Agar bagaimana mekanisme pemungutan perhitungan suara yang lebih baik. Tetapi memang ada konsekuensinya Bapak Ibu sekalian. Konsekuensinya adalah jika kita menggunakan surat suara, maka ada revisi undang-undang. Tentu ini adalah konsekuensi logis, konsekuensi politis yang harus kita terima. Diharapkan dapat membenahi penyelenggaraan pemilu 2024 sehingga menjadi lebih baik. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media GPR TV. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa.